Pesan saya nih buat netizen, aku sama Abi ini dalam proses Tuhan. Ya enggak? Aku berharap kalian itu jangan ngerusak proses Tuhan, jangan mau dipakai setan. Ya enggak? Kalian kan mengasihi Abi kan? Kalian pengen Abi itu aset kekristenan ya. Mari kita dukung, kita berdoa supaya ini Tuhan berkenan semuanya. Jangan kalian hanya kemauan kalian yang kalian diturutin. Tapi kita libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Oke, hanya itu aja pesan saya. A few moments later. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nih, yang kasus viral ini, polisinya komen apa yang BAP aku? Komentar, udah Bu, jangan ditonton YouTube Bapak, Ibu fokus aja ngurus anak. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Febri, anaknya Pak Kace, itu ada bermain dengan ibu, benar nggak? Bermain apa dulu nih? Iya, maksudnya bermain apa ya kalau dibilang selingkuh. Selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya otak umatnya jadi ngeblank dengerin khotbah Udin, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang ngeblank dengerin khotbah suaminya. Ya, kali ini kita akan dihibur kembali oleh film Caye-Caye ya sahabat. Caye-Caye itu bahasa Minang ya, bahasa Indonesianya hancur lebur. Ya, ada nyanyinya. Caye 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 caye. Nah, itu artinya hancur lebur ya kalau bahasa Minangnya caye caye. Nah, kenapa hancur lebur ya? Karena memang Udin ini nasibnya itu 11-12 dengan wajahnya hari ini sahabat ya. Iya, hancur lebur. Itu bukan karena kita umat Islam, karena dirinya sendiri, karena perbuatannya sendiri, karena ucapannya sendiri, dan karena istrinya sendiri ya. Jadi film Caye-Caye ini sudah episode keempat di channel saya ini ya sahabat. Dan pada episode keempat ini si Sarah Kareena Kapoor ini semakin menjadi-jadi. Sampai pada titik dia mengatakan dia itu kalau dengerin khotbah suaminya ini, Udin Birah ini otaknya jadi ngeblank sahabat. Langsung saja kita cek videonya yang berikut ini. Tapi memang sebenarnya Bu, wajar lah karena kan Abi juga salah satu bagian dari apa yang dilihat orang lah gitu. Betul. Kan contoh. Jadi itu juga salahnya orang. Walaupun Abi itu gini, aku sebagai istri Abi aja, aku masih nonton YouTube orang, aku lebih baik. Iya, aku nggak. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Inilah nggak ada. Nih, yang kasus viral ini, polisinya komen apa yang BAP aku? Komentar, udah Bu, jangan ditonton YouTube Bapak, bisa ngeblank otakku. Biarin. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Istrinya saja ngeblank sahabat. Dengerin Safiuddin Birahi ini khotbah lah ya. Khotbah yang harusnya mencerahkan,
mencerdaskan, dan memberikan informasi kepada orang, ini malah ngeblank istrinya. Khotbah saja ngeblank kepala istrinya, apalagi ngoceh-ngoceh nggak jelas, tambah error lah kepala si Sarah Ayu ini. Iya, tapi lucunya si Sarah Ayu yang notabene istrinya sendiri kabur, lari dan meninggalkan Safiuddin Birahi. Para Oten malah menjadikan Safiuddin Birahi ini junjungannya. Abi, hebat Abi, lanjutkan Abi, Anda para Oten harus mikir ya, ini istrinya yang setiap hari dengan dirinya itu ngeblank dengerin khotbah Safiuddin. Mikirlah sedikit ya. Kita diberikan pikiran oleh Tuhan, cobalah mikir sedikit. Ya mungkin para Oten ini nggak percaya ya dengan apa yang disampaikan oleh Sarah Ayu ini. Nah sekarang coba dengan hati yang terbuka, pikiran jernih, Anda dengarkan, renungkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Safiuddin Birahi. Ya coba saya putarkan videonya. Betulkah mencerahkan atau malah menggerahkan? Nah berikut khotbah Safiuddin Birahi. Nah, saudara-saudara, ini Menteri Agama ini harus mundur ini. Lu harus mengundurkan diri dan memberikan jabatan itu kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Sekali-sekali dong Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bisa memimpin haji, bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa apa saja. Bisa kok. Jangan-jangan lebih pintar gua daripada lo dalam hal Islam. Oleh karena itu gua yang jadi Menteri Agama, jangan lo mundur. Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya kamu dapati dalam diri Rasulullah itu adalah pribadi yang agung untuk teladan, contoh teladan. Kemudian di ayat yang lain bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin kali nandar, rahmatan lil kelamin. Kelamin urusannya. A few moments later. Yeskil 23 ayat 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Jangan tertawa dulu, Din. Kalau kamu punya gak sebesar itu, Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Aneh hati hidup semati anu saya nggak bisa bangkit lagi. latih. Nah itu dia ya sahabat, sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Safiuddin Birahi di channelnya yang katanya dia berkhotbah ya. Tapi isinya itu ya nggak jauh-jauh dari menghina negara, pemerintah, pejabat negara, dan lebih-lebih menghujat Islam. Ya sekali-sekali dia juga menghina kekristenan ya. Ya salah satunya ketika dia mengatakan jangan masuk Kristen karena di Kristen itu banyak orang jahat gitu ya. Itu aja isinya itu. Tapi para Oten malah mengagung-agungkan orang ini, mendukungnya gitu. Sementara si istrinya sendiri meninggalkan dia. Istri saya nggak mungkin meninggalkan saya. ya mungkinlah, Nggak mungkin. ya mungkinlah. Nggak mungkin. Ya mungkin lah Din, buktinya sekarang dia udah pulang ke Indonesia meninggalkan Anda. Nah ada satu lagi pernyataan Sarah Ayu ini yang membuat para Oten pasti kejang-kejang ya. Bahwa yang membuat Safiuddin Birahi ini jadi kuda liar seperti ini, itu karena Oten ternyata sahabat. Karena komentar-komentar netizen Oten di channelnya Safiuddin Birahi. Nah ini harus Anda catat nih ya para Oten. Anda pasti nggak percaya, bam ngada-ngada. Berikut pernyataan Sarah Ayu. Aku sebenarnya selama di Amerika tuh abis sempat nggak tayang di YouTube. Aku bilang berdiam diri. Lebih banyak dengar suara Tuhan daripada suara netizen. Karena gini, secara tidak sadar main YouTube ini terpengaruh oleh komentar. Betul. Itu yang aku lihat dari Abi itu yang jadi rusak. Jadi ngikut mau netizen aja kemauan orang. Jadi kita tidak dengar suara Tuhan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Sarah Ayu itu ya sahabat.
Kalau kita nge-YouTube ini sebetulnya terpengaruh oleh komentar-komentar netizen. Tapi kalau komentatornya itu seperti yang ada di channel Bamtri, ya nggak apa-apa, bagus-bagus kan, positif semua. Ya minimal ketawa bisa meningkatkan imun kebahagiaan, ya kan? Saya jujur aja kalau baca komentar netizen ini, imun kebahagiaan saya juga meningkat. Katanya video saya ini lucu, tapi sebetulnya lebih lucu lagi komentar dari para netizen. Nah, ini kan positif. Tapi komentar para Oten di channelnya si Sapiuddin Birahi, coba Anda lihat. Itu bikin ngeblank. Ini yang membuat Sarah Ayu itu panik. Yang dulunya Sapiuddin itu agak tenang, sekarang udah kayak kuda liar kan. Ini yang membuat Sarah Ayu itu tidak suka dengan Sapiuddin Birahi. Dia lebih mendengarkan ocehan-ocehan negatif daripada Oten-Oten dibandingkan ocehan istrinya sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalian bilang kan, aku ngerusak pelayanan. Sekarang aku kasih kalian kesempatan. Silakan ngurus Abi. Kalian kasih mendepan. Aku mau lihat nih perkembangannya. Kalau ku dianggap ngerusak pelayanan, oke, sekarang aku nggak ikut campur lagi. Sekarang kalian monggo, aku hanya melihat aja dari jauh. Malang Arsenal. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Si Sarah Ayu ini lepas tangan, nggak mau lagi ngurus suaminya. Dia tinggalkan suaminya di Amerika. Ini dia lakukan itu bukannya tanpa alasan. Ada alasannya, terutama komentar-komentar para Oten yang mengagung-agungkan Sapiuddin Birahi. Terutama dukungan Anda terhadap khotbah-khotbah Udin yang membuat kepala penonton itu jadi ngeblank ya. Makanya si Sarah Ayu lepas tangan dan silahkan katanya kalian urus si Udin Birahi, saya pantau dari jauh saja. Nah, gimana perasaan kalian para Oten? Ini artinya kalian tidak hanya merusak otaknya si Sapiuddin Birahi yang mengikuti permintaan kalian, bongkar terus, yang dibongkar entah apa. Tapi yang jelasnya sekarang yang kebongkar itu ya aib Udin Birahi. Kata Oten-Oten kan, ayo Abi, bongkar terus Abi. Yang dibongkar apa? Ternyata aib temannya. Sekarang malah aib dia dan keluarganya sendiri. Nah, ini Oten, Anda harus sadar sekarang ya. Jadi pesan moralnya gini untuk para Oten. Anda boleh berkomentar ya. Karena kebebasan berpendapat melalui tulisan dan lisan itu dijamin oleh undang-undang yang ada di negara kita. Tapi harus bertanggung jawab. Ya artinya jangan asal ngoceh dan asal tulis gitu. Ini udah jelas salah perbuatan orang, Anda masih aja ayo teruskan Abi, itu kan salah berarti itu. Bongkar Abi, akhirnya dia bongkar cerita keluarganya kan. Nah itu karena tulisan Anda itu. Itu bukan kata saya, kata Sarah Ayu. Udin itu terlalu mengikuti apa yang Anda suruh, apa yang Anda komentari. Lihatlah sekarang apa yang dilakukan Udin itu. Membaca komentar yang ada di live chat. Kayak orang gila. Silakan Anda kunjungi saja channel si Sapiuddin Birahi itu. Dia kerjanya apa sekarang? Membaca komentar-komentar netizen yang tidak bermanfaat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya.